Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Jakarta berlangsung ricuh. Massa menjebol kawat berduri yang dipasang oleh polisi untuk menyekat aksi menuju Istana Negara. Sahabat-sahabat yang ada di belakang, silakan maju sahabat-sahabat. Kita buktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen masyarakat menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Jakarta diwarnai kericuhan. Massa menjebol kawat berduri yang dipasang polisi untuk menyekat aksi menuju Istana Negara. Ketegangan antara massa dan petugas kepolisian berlangsung dengan aksi lempar botol. Massa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena menilai langkah tersebut tidak tepat. Selain menolak kenaikan harga BBM, tuntutan lainnya adalah agar pemerintah memberantas mafia BBM, mendesak pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. Polisi mengamankan sejumlah peserta demo yang diduga menjadi provokator kericuhan demo. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga terjadi di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Massa yang merupakan mahasiswa juga membakar ban bekas dan segera dipadamkan oleh petugas kepolisian. Aksi ini sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor dari arah Pasar Rebo menuju Kramat Jati maupun sebaliknya. Personel gabungan dari Polres, Kodim, dan Sudin Perhubungan Jakarta Timur berupaya mengurai arus lalu lintas selama mahasiswa menyampaikan tuntutannya. Kenaikan harga BBM membuat para sopir angkot di Purwakarta melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat aksi tersebut, para penumpang terlantar di jalanan. Sejumlah sopir angkot di Jalan Veteran Purwakarta, Jawa Barat memberhentikan angkot yang beroperasi agar para sopir melakukan aksi mogok. Demi menjaga solidaritas para sopir angkot untuk melakukan aksi tersebut, mereka pun menyuruh para penumpang untuk turun dari angkot. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet. Aksi mogok juga berdampak pada warga dan pelajar yang biasa bepergian dengan menggunakan angkot, sehingga mereka terlantar di jalan. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di jalan, berbagai angkutan dikerahkan oleh petugas dari Polri, Dishub, dan Satpol PP untuk mengangkut penumpang yang terlantar. Bahkan petugas pun memberdayakan mobil pickup warga yang melintas untuk ikut membantu mengangkut para pelajar. Kalau BBM masih nggak bakalan istilah turun lagi. Cuma ini mah supir-supir menuntut istilah kenaikan ongkos gitu aja. Sementara para sopir angkut melanjutkan aksi mogoknya di halaman kantor Dishub Purwakarta. Mereka menuntut Dishub segera mengeluarkan aturan kenaikan tarif angkot sehubungan dengan kenaikan harga BBM. Polda Jawa Tengah berhasil membongkar 41 kasus penyimpangan bahan bakar minyak bersubsidi senilai hampir 11 miliar rupiah sepanjang bulan Agustus 2022. Modus yang digunakan yaitu menimbun dan mengoplos BBM. ...54 pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi solar dan Pertalite ditangkap Polda Metro Jaya. Para pelaku menyalahgunakan dan mengoplos BBM sebanyak 75.000 liter senilai hampir 11 miliar rupiah. Polda Jawa Tengah juga menyita barang bukti lain sebanyak 35 kendaraan bermotor terdiri dari truk tangki, truk angkutan, mobil, dan 2 unit sepeda motor. Ada 2 modus operandi yang digunakan para pelaku, yaitu menimbun di gudang dan mengoplos bahan bakar bersubsidi dengan bahan bakar lain yang nilai ekonomisnya lebih rendah. Jadi ada 2 modus operandi yang kita lakukan. Satu, mereka nimbun. Yang kedua, ngoplos. Ngoplos dari Pertalite, dioplos dengan bahan tertentu, kemudian dijual dengan Pertamax. Gitu loh, dioplosnya. Solar juga sama, solar juga ada yang ngoplos. Yang kedua, modus operandi nimbun. Nimbun dia dari beberapa SPBU, kemudian ditimbun di satu tangki, ada yang tangki kapasitas 12 ton, baru mereka didasar. Polisi masih mendalami praktik penyimpangan tersebut, apakah turut melibatkan petugas SPBU atau tidak. Sementara untuk menjaga kondusivitas masyarakat, petugas polisi sudah disiagakan di SPBU di seluruh Jawa Tengah. Pemirsa, 8 orang petugas penerangan jalan umum di Kota Palu, Sulawesi Tengah tersengat aliran listrik. 2 orang meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit.
Kejadian tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Satu petugas yang sedang bekerja memperbaiki lampu jalan tiba-tiba saja jatuh. Sontak 7 rekannya mencoba membantu korban, namun ikut tersengat aliran listrik dan terlihat kepulan asap pada tiang lampu jalan. Kedelapan petugas tersebut mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Belum ada laporan resmi dari pihak berwajib terkait peristiwa ini. Pemirsa, Majelis dan Mahkamah Partai Persatuan dan Pembangunan P3 mencopot Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum. Pengurus harian DPP P3 Muhammad Mardiono ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua Umum P3 menggantikan Suharso Monoarfa. Musyawarah Kerja Nasional yang bertema konsolidasi dan sukses pemilu 2024 melalui Majelis dan Mahkamah Partai mencopot Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai. Ketua Majelis Syariah P3 Kiai Haji Mustafa Akil Siraj menyebut keputusan diambil atas usulan berbagai pihak. Kemudian pengurus harian DPP P3 Muhammad Mardiono diamanahkan sebagai PLT Ketua Umum P3. Yang diputuskan dalam rapat pengurus harian tadi siang hingga sore hari ini, yang mengamanatkan kepada saya untuk mengisi lowongan jabatan menjadi PLT. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Istana Kepresidenan Bogor. Malam harinya, Jokowi pun mengajak Marcos untuk menonton pertunjukan musik di Sarinah, Jakarta Pusat. Senin pagi, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan Marcos ini adalah yang pertama kalinya dilakukan sebagai Presiden Filipina. Pertemuan bilateral ini membicarakan kerjasama di bidang pertahanan, maritim, perbatasan, ekonomi, serta kerjasama people to people. Selain itu, kedua kepala negara juga bertukar pandangan soal isu besar yang mempengaruhi kawasan dan dunia. Sungguh suatu kehormatan bagi Indonesia menerima kunjungan luar negeri pertama Presiden Marcos beserta delegasi. Dan baru saja kita membahas penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, kerjasama kawasan dalam konteks ASEAN. As is proper for the times that we face today, our discussions began as a recognition of the long relationship that the Philippines and Indonesia have had. So long that in 2 years' time we are celebrating the 75th year of our diplomatic relations. Although our relations go much further than that, because we consider Indonesians not only a neighbor, not only a friend, but kin. Setelah pertemuan di Istana Bogor, malam harinya Jokowi mengajak Marcos menonton pertunjukan musik di Sarinah, Jakarta Pusat. Kedua kepala negara ini pun tanpa sungkan ikut duduk di pelataran bersama dengan pengunjung lainnya menikmati alunan musik akustik. Agenda ke Sarinah ini dilakukan usai Marcos menyampaikan ingin melihat produk-produk asli Indonesia. 10 menit berselang, Jokowi dan Marcos pun langsung meninggalkan kawasan Sarinah. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Prime malam ini. Pemirsa, saksikan konser Jakarta Sound of Love persembahan iNews 8 September mendatang di Bengkel Space SCBD. Dan nikmati romansa cinta dari lagu Viera Tail, Yura Yunita, dan Caleb J. Tiket konser sudah dapat dibeli melalui loket.com. Akhir kata, saya Davi Pratama dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.